apa aja. Nah, basicnya gini lah ya, harusnya teman-teman udah paham juga, udah ngelotok harusnya soal array, atau ada yang belum ngelotok nih soal array nih. Nah, di sini PPT-nya langsung ke contoh soal ya, aja lah ya. Nah, di sini ceritanya Pak Dengklek itu mempunyai sebuah tumpukan berisi N kartu yang dipenuhi di mana 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 100. Setiap kartu itu bertuliskan suatu bilangan bulat. Sekarang Pak Dengklek pengen tahu nih urutan angka-angka pada kartu tersebut kalau dibalik gitu. Contohnya di sini dari atas itu ada 1, 5, 3, 24. Nah, kalau dibalik kan jadi 4, 20, 3, 5, 1. Nah, bantulah Pak Dengklek menentukan urutan angka-angka. Nah, ini ada banyak cara. Yang pertama, kita dikasih tahu di sini N kartu kan. Nah, ini N kartu. Kita declare aja integer N. Ikutin ya. Nah, kalau udah bisa kita looping langsung ini for integer I dengan 0 I kurang dari sama dengan N I plus plus masukin oh ya bikin arraynya dulu sorry integer array dari N terus masukin datanya. Nah, outputnya tinggal kita looping dari belakang gitu. Jadi gini, karena ini dari N di N min 1 integer I sama dengan N min 1 I lebih dari sama dengan 0 I min min. Nah, kalau kita out RRI nah gini tuh. Nah, coba kita masukin inputnya 153 24. Kalau di run hasilnya 5 doang. Bentar. Oh ini harus 1 ya. Outputnya dulu lupa. Sorry. Ukurannya dulu. Nah ini 4. Nah 4, 20, 3, 5, 1. Nah ini cara manual. Itu. Sebenarnya ada cara cepatnya itu pakai STL ya atau fungsi. Caranya itu pakai arr dot reverse. Salah, reverse. Nah, reverse arr, arr plus n. Ini. Bisa nggak? Oh. Nah, kalau gini, meloopingnya itu nggak usah dibalik. Jadi tinggal copy aja, pastein, ganti cout. Nah, ini. Semoga bisa. Nah, ini. 4, 20, 3, 5, 1. Ya. Jadi buat reverse array itu ada 2 cara. Yang pertama manual kayak gini. Ya, ini maksudnya semisal tadi kan itu ada 1, 5, 3, 24. Nah, kalau kita looping dari belakang, berarti kan pertama kita manggil 4-nya dulu kan. 4, terus sebelahnya 20, terus 3, terus 5, terus 1. Nah, bisa juga pakai cara yang
eh, cepatnya kita pakai STL, itu pakai reverse ini. Pertama, parameternya itu adalah eh, variable array kalian, terus variable array kalian ditambah sama ukurannya tuh berapa. Di sini kan ukurannya kan berarti n kan, gitu. Itu cara buat eh, reverse array, gitu. Seperti yang dicontohkan yang dimau di PPT ini, gitu. Menentukan urutan angka-angka secara terbalik. Nah, di penjelasannya ya ini tadi array. Kalau kita biasa ngitung kan array itu dari 0 kan biasanya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, dan seterusnya. Nah, ini cara implementasinya kan. Tipe datanya apa, terus nama variabelnya apa, sama ukurannya berapa. Tipe data ini berarti bisa macam-macam. Bisa boolean, bisa integer, bisa double, bisa string, gitu. Macam-macam. Nah, ini kan contohnya buat yang boolean, tabel 101. Nah, entar berarti kalau isinya boolean, ini antara berarti isi array-nya itu antara dua, true false atau 1 0 ya kan. Satu untuk true sama 0 untuk false. Gitu. Boolean. Nah, juga di array ini riskan yang namanya runtime error, teman-teman. Kayak gini. Runtime error tuh bisa terjadi karena mengakses nilai-nilai tabel yang di luar dari range array tersebut. Semisal di sini kan ada 5 ya. Semisal ada 5. Nah, aku mau si outin ukuran elemen array n plus 2. Kalau ukuran, nah, dia nge-generate angka random nih, teman-teman. Nah, kalau di apa ya sebutannya? Di website kayak TLX atau Codeforce, ketika kalian nggak sengaja ya akses indeks di luar range array kalian, itu nanti verdictnya akan keluar runtime error gitu. Terus ya ini perulangan di dalam array ya, pakai array. Jadi kalau yang belum tahu scanf-nya apa, scanf ini pakai bahasa C. Ini sebenarnya ya sama aja sih. Scanf itu buat kayak C in kalau di C++. %D, %D itu maksudnya kalau kita mau masukin integer itu wajib nambahin ini di depan, %D. Tapi ntar kalau mau masukin string, nah itu beda lagi tuh, bukan %D. Apa ya, lupa aku. Itulah intinya. Gitu. Nah ini kan caranya untuk mencetak array secara terbalik, kita bisa menggunakan perulangan sebagai berikut. Di mana I-nya dimulai dari n-1, terus I lebih dari sama dengan 0, I min-min. Terus keluarin isi array-nya. Gitu. Ya ini contohnya. Array dan memori. Nah, setiap elemen pada array membutuhkan memori bergantung pada tipe data yang digunakan. Total memori yang dibutuhkan untuk sebuah array sama dengan banyaknya elemen dikali ukuran memori satu elemennya. Sebagai contoh, array dengan 100 elemen atau dengan ukuran 100 dan memiliki tipe integer membutuhkan memori sebesar 100 dikali 4 byte, yang dimana hasilnya bakal 400 byte. Nah, terus ya ini penting buat kalau emang uh, ukurannya tuh nggak cuma 100, teman-teman. Misal kita disuruh nyimpen data ukuran 10 pangkat 8. Nah, itu kan memorinya kan pasti akan gede juga kan. Nah, itu makanya di pemrograman atau competitive programming itu ada namanya batasan memori itu. Jadi struktur data yang digunakan itu bervariasi untuk menyesuaikan atau mengatasi batasan memori tersebut. Itu. Jadi
Ya ntar macam-macam lah. Ini contohnya ada array. Nanti kalau kalian pelajari itu ada yang namanya array dinamis juga, array dinamis kan. Yang kalau kayak di pelatihan kemarin itu yang namanya vektor. Nah ini vektor. Bedanya apa ya? Bedanya ini array sama, cara aksesnya sama, cara inputnya juga kurang lebih sama. Cuman karena ini tuh kita nggak perlu inisialisasi ukurannya teman-teman. Kalau di sini kan kita perlu nih integer n, sin n, terus eh, masukin kan ukurannya n ke dalam array. Nah kalau ini itu nggak usah. Kita mau masukin satu, mau masukin dua, ya bebas gitu. Sewaktu-waktu kita bisa masukin gitu. Nah tapi eh, penggunaan memori antara array sama vektor ini pasti juga beda sih. Itu lanjut tentang array. Pada program balik array dideklarasikan array sebesar 100 elemen dari 0 sampai dengan 99. Ya, ini 0 sampai 99 maksudnya adalah karena array itu kan dari indeks 0 kan sampai n-1. Kalau misal 100 ya berarti sampai dari 0 sampai 99. Itu. Cara ini memang boros memori, tetapi merupakan cara yang paling mudah adalah mendeklarasikannya sebesar nilai n maksimal yang mungkin. Tuh. Ya, emang array ini kalau memang n-nya gede itu bakal jadi boros memori. Itu. Nah, ini ada contoh soal ujian harian. Deskripsinya, Pak Dengklek menyelenggarakan ujian harian setelah selesai mengajarkan n ekor bebeknya mengenai konsep array. Setiap bebek ke I mendapatkan nilai sebesar HI yang merupakan nilai berat. Tentukan banyaknya bebek yang memiliki nilai tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek. Nah, di sini coba deh dari teman-teman coba ngerjain dulu. Aku kasih waktu apa ya? Sampai jam 8.25 deh. Nggak boleh lihat ini ya solusi di bawahnya ya, jujur ya. Coba deh teman-teman kerjain dulu ini. Aku tunggu sampai 8.25. Kelamaan ya 8.25 ya. Ya 8.23 lah. 8.23. Bisa ini harusnya. Teman-teman yang udah berhasil ngerjainnya, cung dong siapa? Adakah yang udah berhasil? Diem-diem aja nih. Udah lah ya, aku bahas aja lah ya. Ini apa nama soalnya nih? Aduh, ujian harian. Nah, oke. Jadi
pertama inputnya itu ada bilangan bulat N. Lalu N baris berikutnya berisi nilai ujian bebek. Baris ke ini, baris ke I, ini merupakan nilai-nilainya. Oke. Nah, masukin aja langsung. Jadi integer N, masukin. Terus bikin array-nya. Terus kita looping buat masukin datanya. Nah, begini. Nah, terus kan kita disuruh nentuin banyaknya bebek yang memiliki nilai tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek. Berarti di sini kita perlu nyari rata-ratanya dulu. Yang pertama kita bikin variabel dulu rata-rata, rata sama dengan 0. Nah, kita looping lagi. Karena rata-rata itu kan berarti kita perlu jumlahin semua elemen yang di dalam array ini dibagi sama si n ini. Di integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, kita bisa kayak gini aja. Rata plus sama dengan RRR i. Nah, gini. Nah, sekarang rata-rata ini keisi sama jumlah dari elemen-elemen ini. Nah, terus berarti sekarang kita tinggal rata-rata dibagi sama dengan N. Nah, sekarang rata-ratanya udah keisi nih. Nah, sekarang kita tinggal nyari banyaknya bebek yang memiliki nilai tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek. Kita bikin integer variabel lagi, integer lulus 0. Nah, hitung lagi for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, if RRI lebih dari sama dengan rata-rata, maka lulus plus plus. Nah, ini tinggal kita outin banyaknya bebek yang lulus adalah lulus. Panggil. Nah, kita coba di sini masukannya 3567. Semoga benar. 3567 berarti berapa? Oh, 3. Duh, N-nya 3, isinya 567. Kemudian, ya, hasilnya 2. Ini. Banyaknya bebek yang lulus adalah 2. Gitu. Pembahasannya kurang lebih. Nah, ini kan. Salah satu solusinya adalah hitung rata-ratanya, hitung banyaknya bebek yang nilainya tidak kurang dari rata-rata. Nah, ini ada warning nih. Sebisa mungkin hindari penggunaan floating point. Ingat bahwa tipe data floating point kurang bisa menyatakan bilangan secara akurat. Contohnya, nilai 1 dibagi 3 dikali 3 bisa jadi 0,999 atau 1001. Nah, ini bisa diatasi dengan masih kurung ya, antara kurung 1 dibagi 3, terus tutup kurung baru dikali 3, atau 1 dibagi kurung 3 kali 3. Nah, gitu. Ya, ini kurang lebih solusinya sama lah ya. Nah, ini juga bisa nih, kayak gini, supaya tidak menghindari floating point. Caranya itu gimana tadi? Nah, ini. Kita nggak usah rata-rata bagi ini nggak usah. Nah, tapi kita langsung ngecek if nilai i atau array i dikali n
lebih dari sama dengan rata-rata. Karena ya ini kan basic ini ya, aljabar aja sebenarnya. Jadi N-nya kita pindahin ke perkalian di sebelah kanan kayak gini. Gitu. Hasilnya sama harusnya. Ya, sama. Gitu. Ini better sih daripada pakai pembagian. Karena kalau pembagian tadi yang seperti udah aku bilang menghindari floating point. Tapi kalau udah dipisah kayak gini, itu harusnya aman. Nggak ada error floating point. Nah, selanjutnya kita masuk ke array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini, kalau yang tadi ini kan array 1 dimensi kan, karena ukuran cuma satu doang gitu. Kalau array 2 dimensi, misal aku masukin ukurannya satu lagi, itu M. Nah, kita masukin M. Nah, ini array 2 dimensi. Gitu. Nah, akses suatu elemen dapat dilakukan dengan matriks AB. Tabel berikut menunjukkan struktur dari array matrix. Semisal apa ya? Ya ini. Misal A-nya 2, terus B-nya 5. Berarti yang ke bawah itu kedua, yang ke bawah itu ada 2, yang ke samping kanan itu ada 5. Nah, aturan perhitungan masih sama, banyaknya elemen dikali memori per elemennya. Jadi 2 dikali 5 dikali 4 byte. Atau sama dengan 40 byte. Nah, jadi kalian bisa bayangin nih, semisal uh, ini ntar 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 5 juga, nah itu gede banget. Udah pasti uh, apa berarti? Runtime error harusnya. Atau time limit, gitu masuknya. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu coklat bebek. Nah, Pak Ganes datang bertamu ke peternakan bebek Padengklek. Pada peternakan bebek Padengklek, terdapat kandang bebek yang tersusun atas petak-petak N baris dan N kolom. Padengklek memberikan DI, J gram coklat ke kandang di baris ke I dan kolom J. Pak Ganes memberikan G, I, J gram coklat ke kandang di baris ke I dan ke kolom J. Tentukan berapa gram coklat yang diperoleh setiap bebek di kandangnya. Contohnya, N-nya di sini 3. Kemudian berikut adalah coklat yang diberikan. Jadi, array pertama atau array D atau array-nya Padengklek ini 130, 624, 215. Terus Pak Ganes, array-nya itu ada 217, 001, 112. Nah, total coklat yang didapatkan setiap kandang, itu berarti kita tinggal jumlahin aja per kolom, ya per kolom ya berarti. Jadi ntar 1 ditambah sama 2, 3 ditambah sama 1, 0 ditambah sama 7, dan seterusnya. Nah, coba kita bikin solusinya ya. Coklat bebek. Sini inputnya tadi apa ya? Inputnya N dong berarti ya. Aduh, N. Terus di array-nya berarti kita butuh eh, ini kan N baris dan N kolom. Jadi kita bikin yang versi Pak Dengklek itu ada N, terus di Pak Ganes, aduh, N. Duh. Nah, gini, kita tinggal masukin datanya. Nah, karena ini array 2 dimensi, jadi kita perlu uh, 2 kali looping ya. Pertama, buat ngisi baris, terus habis itu buat ngisi kolomnya, nentuin kolomnya. Jadi integer J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Nah, baru dimasukin.
sin D I J. Nah, gini. Itu. Ini kita tinggal copy aja. Nah, gini. Jadi semisal kita akan mulai dari I sama dengan 0 dulu. Ntar D sama dengan 0. Berarti di sini yang pertama itu ntar masukin D 00. Terus habis itu masih I ke 0, terus J 1 berarti 01. I 0, J 2 berarti 02 dan seterusnya gitu terus. Ini buat masukin G-nya. Nah, di sini berarti kita bisa bikin array buat hasil. Sama ukurannya. Nah, berarti for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, for integer J, 0, J kurang dari N, J plus plus. Nah, berarti kita bisa masukin hasil I, J sama dengan D, I, J tambah G, I, J. Nah, gini. Nah, tinggal kita akutin aja kan. Soal hasil I, J. Nah, sekarang kita coba. Tadi itu N-nya 3. N-nya 3, terus berarti 1, 3, 0, Allah. 6, 2, 4, 2, 1, 5. Terus buat array yang kedua ada 2, 2, 1, 7, 0, 0, 1, 1, 1, 2. Nah, kehadiran hasilnya 3, 4, 7, 6, 2, 5, 3, 2, 7. Ya, gitu. Adakah yang mau ditanyain buat array 2 dimensi? Atau array yang 1 dimensi tadi? Aman, oke. Kelas. Kalau aman, kita lanjut ke pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh Mas Levi. Sok Lev. Oke, suara aku masuk kan? Masuk, masuk. Oke, aku kirim dulu ya soal-soalnya. Oke, ini gimana nih? Aku langsung bahas atau kalian nyoba ngerjain dulu kira-kira? Saya tak sering dulu. Nah, kita coba ke soal pertama. Nah, di soal pertama itu kita akan diberi sebuah array, kemudian kita harus ngeprintnya dengan urutan terbalik. Ini gimana? Ini ada yang ini aku beri waktu beberapa menit ya. Kemudian kalian coba kerjain. Kalau ada yang bisa ngerjain, aku kasih coklat.
kalau ketemu. Beneran deh, gue kasih coklat. Ngerjain terus tunjukin codingannya kayak gimana. Ntar coklatnya aku titipin ke Nadia dah. Oke, aku tunggu 5 menit ya untuk soal ini. Ini kayaknya mirip kayak soal di PPT tadi tuh, Dim. Iya, satu orang tercepat dah. Kalau yang angkatan 23 aku kasih langsung. Yang angkatan 24 aku titipin ke Nahdia ntar. Gak ada yang nyelesain atau belum ini? Ah, Ada yang udah ngerjain nggak tuh? Lumayan, dapat coklat. Bentar, oke. Sampai 845 lah. Kan tadi udah dikasih tahu tuh caranya tuh. Cara ngebalik array gimana. Oke, Mars. Hati-hati.
Udah belum tuh? Ya Navcaster. udah, Udah belum belum. Navcaster? Ini udah 845. Ayo Navcaster, tunjukkan codinganmu. Kok menyerah? Coba kalau Gimana Dim? di Ini terus ya, share screen dah. Itu Navcaster. Menyerahnya di mananya? On mic aja nggak apa-apa. oke. Jelasin, berarti aku jelasin nih Dim. Ya. Oke, gue baca lagi ya soalnya. Di sini kita diberi angka n. Angka n itu ukuran dari array-nya. Udah, ini angka, misalkan di input pertama ini 4 itu ukuran array-nya, yaitu ada 4 elemen. Nah, jadi kita itu harus ngeprint dari belakang. Misalkan sekarang 5132, yang kita print itu 2315. Oke, kita mulai ngoding aja. Pertama kita input dulu n-nya, n, kemudian kita kerjain n. Nah, kemudian setelah itu kita buat array dengan ukuran n. Nah, karena array-nya ini integer, karena ini integer, maka kita buat integer, kemudian nama variabel apa, misalkan arr gitu. Kemudian di sini ukurannya n. Kemudian kita lakukan for loop sampai n minus 1 kali untuk input elemennya. Kita for in 0 sampai i-nya itu kurang dari n. Nah, setelah itu kita ngecein ke array index ke i. Jadi kode ini maksudnya itu kita ngecein, kemudian apa, hasil cein-nya itu akan diisikan ke array index ke i, gitu. Nah, setelah itu kita harus sama break array-nya. Kan array kan indeksnya dari 0 sampai n-1. Nah, kalau kita balik berarti kita harus ngeprintnya dari n-1 kemudian turun sampai ke 0. Nah, kita buat formnya for in i-nya itu dari n-1. Kemudian karena kita turun berarti karena itu sampai 0 berarti i-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu karena kita turun maka kita tulis i min. Dan kita cout array ke i. Oke, gitu. Kita coba bisa nggak ini. Kenapa nggak bisa ya? Mungkin aku salah, ada yang nulis, aku salah nulis mungkin. Oke. Oh ya, ini lupa. Oke, kita coba lagi. Kita kurang outputkan kok pastinya.
Ini untuk input 4, kemudian 5132, output kita udah benar 2315. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Udah jelas? Oke, tadi kalian bingungnya di mana? Salah di mana ya tuh? Navcaster. Dikit lagi. Oh, oh N-1. Pas loopingnya ya berarti ya. It's okay. Nih, terusin ke salah selanjutnya atau gimana? Ya, lanjut aja. Apa? Masih ada next time? Atau soal selanjutnya deh ini deh. Soal Biar selanjutnya tahu. itu kita harus ngecek apakah array itu palindrom. Array palindrom itu gimana? Kalau array palindrom itu kita baca dari depan sama belakang itu sama. Misalkan contohnya gini lah, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, kalau kalian balik sama, kalau kalian balik maka ini akan tetap sama. Kalau kalian balik jadi 1, 2, 3, 2, 1. Jadi, array ini kalau kalian bolak-balik itu tetap sama. Nah, kita coba lihat ya, nggak palindrom, misal 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kalian balik jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Ini kan kedua array-nya kalau kita bolak-balik kan jadinya beda. Maka ini bukan palindrom. Nah, contoh lain itu misalkan kita punya 1, 2, 5, 5, 2. Nah, kalau kita balik ini akan tetap menjadi 1, 2, 5, 5, 2, 1. Oke, jadi ini palindrom. Ini clue-nya. Oke, mungkin gimana? Tunggu sampai jam berapa di ini? Berapa ya? 5 menit dah. 8.55 atau 5 menit udah dah, 5 menit. Sampai 20.57. Sama, aku kasih coklat. ke timerin. Ini sama, masih pakai ngebalik juga. Clue-nya habis dibalik, kalian cek array-nya itu sama apa enggak. Nah, itu udah. Kalau Sebenarnya habis, ada cara yang kita tuh nggak perlu balik sebenarnya. Ada cara lain. ya itu buat pembahasan aja ntar. Jadi kalau sebenarnya kalau ngikutin dari yang tadi, algoritmanya gampang. Kalian bikin dua array, terus salah satunya dibalik, cek apakah kedua array itu sama apa enggak. Itu kan namanya berita ya.
Waktunya habis. Kayak gimana, udah ada yang bisa nyelesain? Ayo, ada yang bisa nyelesain atau enggak? Ada yang mau mencoba? Ada yang udah berhasil? Wildan, Wo, Ali, Newscaster. Gue jelasin sekarang atau iya? Belum ada yang berhasil nih. Wes, jelasin aja, Lev. Kita coba pakai Pakai cara yang dibilang Dimas ya. Kita balik raya kemudian ngecek apakah sama atau enggak. Oke, soal 2. Yang pertama kita input n-nya dulu. Nah, di sini kan n seperti soal tadi, n itu ukuran array-nya. Terus setelah itu ada n, ada angka jumlah n. Kita buat array dan ukuran n, rr. Dan kita inputkan angka-angkanya ke n, ke arr. Oke, setelah itu kita coba buat array baru yang merupakan kebalikan dari array pertama. In r2 ukurannya n. Kemudian kita coba for loop dari 0 sampai n. Nah, karena nanti posisinya dibalik, maka kita harus menghitung indeks kebaliknya. Misalkan kayak gini. Kita coba mana ya? Nah, misalkan indeks awalnya kan kayak gini. Nah, kalau kita balikkan jadinya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Kalau dilihat di sini, yang indeks ke 0 ini akan diisi oleh indeks ke-7 dari array asli. 7 itu kan di sini kan arraynya ukurannya 8 kan. Kalau kalian lihat ini ada 8 elemen, berarti ukurannya 8. Nah, ini berarti array 2 indeks ke 0 itu sama dengan array pertama indeks ke 7. Kemudian begitu juga dengan array 2 indeks ke 1 itu sama dengan array yang indeks ke 6. Dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini i-nya itu 01 ini kita anggap saja i ini. Nah, jadi ini itu berapa yang di kanan ini? Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi ini sama dengan ARR2i itu sama dengan ARR 7 kurang i. Di mana 7 ini merupakan n dikurangi 1. Oke, jadi kita bisa tulis. Oke, setelah itu kita harus cek apakah kedua array ini, array dan array 2 ini merupakan array sama, maksudnya nilainya sama. Kita bisa pakai for loop lagi. Kita bisa cek jika array i tidak sama dengan array 2i, maka array ini tidak palindrom. Kalau tidak palindrom, kita tadi suruh output
No. Nah, kemudian return. Karena kita udah nemu salah satu yang nggak sesuai, berarti arraynya nggak palindrom. Kemudian kalau misalkan kita nggak nemu yang nggak sesuai, berarti arraynya palindrom. Kita coba kan yang pertama. Nah, untuk inputan pertama, ini yes, karena kalau kita balik tetap sama. Kemudian kita coba yang no ini. Nah, yang kedua jawabannya no karena kalau kita balik beda. Kayak gimana untuk cara ini ya? Paham nggak kalau cara ini? Amankah guys? Apa sih? Kalau belum terlalu memahami apa? Kantor codingannya dikirim juga kan? Kayak gimana nih? Paham semua kan? Coba pakai cara lain live. Oh, cara yang nggak pakai. Nah, Yang nggak kita pakai copy aja gitu. filenya ya. File 2, kok file. Kalau kalian lihat lebih jauh di sini ARR2i itu kan sama dengan ARR n-1 min i kan. Maka kita bisa ganti langsung aja ini ARR2i dengan nilai ARRI kayak gini. Nah, maka karena kita udah gak butuh lagi ARR, kita bisa hapus. Oke. Nah, kalau kalian bingung logikanya gimana? Gini. Agar array itu palindrom, maka syaratnya itu kayak gini. Array yang ke pertama itu harus sama dengan array di elemen terakhir. Itu 7. Kemudian array index ke 1 itu harus sama dengan 1 di belakang, yaitu ini 6 ya sih. Itu RR6. Kemudian ARR array kedua harus sama dengan kedua dari belakang, yaitu 5. RR. Nah, ini harus dicek terus sampai ke terakhir. Kalau kalian lihat, ini 7 kan sama dengan jumlah arraynya kurangi 1 kan. Di sini jumlah arraynya itu ada 8 ya, n lah 8. Tuh. Kemudian 7 ini sama dengan n dikurangi 1. Kan array terakhir kan, indeks terakhir dari array kan n-1 kan. Nah, setelah itu yang kedua ini n-2. Ini n-3. Kalau misalkan yang di sini tuh i, maka ARRI itu harus sama dengan ARR n-1 min i kalau kalian lihat. Di sini kan misalkan n-3 itu kan sama dengan n-1 min 2 kayak itu. Jadi ini kondisi ini harus kita cek untuk semua indeks kayak gitu. Kalau ada yang nggak sesuai berarti arahnya tidak palindrom. Oke, apakah ini sudah jelas? Mana dilanjutin ke soal selanjutnya atau gimana? Lanjut ayo, Dim. Oke, ya satu soal lagi lah, terakhir lah.
Oke, di sini kita diberi array, kemudian kita harus cek array-nya ini beruntung atau enggak. Di sini clue-nya adalah array itu beruntung jika frekuensi dari elemen terkecil itu apa ini? Ganjil. Ganjil. Jadi kita coba lihat ini ke input pertama. Nah, di sini ada 88959. Di sini kita lihat frekuensi dari yang terkecil kan 5 kan. Kita cek frekuensi 5 itu muncul sebanyak berapa kali. Nah, 5 itu muncul satu kali kan. Nah, karena 5 ini cuma muncul sekali dan ini ganjil, maka array ini tadi laki gitu. Oke, kita coba lihat input kedua. Ini. Nah, di sini yang terkecil berapa? 3 kan? Nah, 3 ini muncul berapa kali? 3 muncul 1, 2, 3, 4 kali. Nah, maka karena 4 ini tidak ganjil, maka array ini tidak laki atau unlucky. Nah, kayak gitu. Ini waktuin berapa? 5 lagi atau berapa menit? 5 menit lagi aja lah. Ya 5 lagi weh. Silahkan bereksperimen, guys.
Kain, udah. Gimana bisa nunjukin kodenya? Knife caster. Ya, bisa share kan? Boleh. Nah, Gas. Gas share screen. Kok di pause? tadi udah bisa. Kalau nentuin, itu kan baru nentuin frekuensi dari nilai minimal kan. Nah, kalau nentuin itu laki atau laki bisa nggak? Laki atau tidak laki maksudnya? Gimana knife caster? Guys, sambil dibahas aja live. Oh, itu aku bahas ya. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat soal ini. Nah, kita bisa buat codingannya aja langsung. Soal 3. Nah, seperti biasa kita input array-nya. Dan buat array-nya, nah, itu input semua elemen array-nya. Oke, setelah itu tahap kedua, setelah kita input array-nya, kita harus nyari nilai minimal dari array-nya. Di sini kita bisa pakai STL atau bisa juga pakai for loop manual. Nah, kita coba pakai for loop manual aja. Kita isi nilai minimal itu dengan nilai yang gede. Karena kita kan nyari minimal kan, jadi kita harus input nilai yang gede. Nah, di sini kan nilai maksimal dari array-nya adalah 10 pangkat 5 kan. Nah, kita bisa isi dengan 10 pangkat 6. 1E6 gitu. Nah, itu kita bisa for loop. Setelah itu kita harus ngecek apakah array ke i, array indeks sekarang, itu lebih kecil daripada minimal. Nah, kalau misalkan array sekarang atau elemen sekarang itu lebih kecil dari minimal, maka minimal itu kita isi dengan elemen sekarang. Oke, kita kan udah tahu minimalnya kan. Sekarang kita tinggal nyari frekuensi dari nilai minimal ini. Jadi kita bisa buat variabel baru namanya frekuensi. Kita isi 0 karena awal-awal itu isinya 0. Kita bisa for loop di array-nya. Oke, kemudian kita bisa ngecek apakah array sekarang itu sama dengan
minimal. Nah, kalau array elemen sekarang itu sama dengan minimal, maka frekuensinya kita tambah. Oke. Setelah itu kita kan udah tahu frekuensinya kan. Kita harus ngecek apakah frekuensinya itu masuk ke ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti ini laki, kalau nggak ganjil berarti laki. Nah, cara ngecek apakah itu angka itu ganjil, kita bisa bagi dengan mod dengan 2. Misal frag, kita mod dulu dengan 2. Kalau hasilnya 1, maka itu ganjil. Berarti jawabannya. Nah, kalau misalkan selain itu, berarti jawabannya angka. Coba jalanin pakai yang pertama. Nah, pertama jawabannya laki, kemudian kita coba lihat. Yang kedua, oh, kalau tetap laki, kita lihat mungkin ada yang salah. Coba kita check out frekuensinya dulu. Oke, mungkin ini ada, aku mungkin salah di mana gitu mungkin. Oh ya, ternyata aku salah di sini. Kita input array-nya. Aku yang kucekin itu ke array n. Harusnya itu ke array i kan. Array indeks ke i. Ternyata error kayak gitu aja bisa buat jawaban kita salah. Nah, sudah benar unlucky, kita coba yang pertama. Jawabannya laki, sesuai di soal. Oke. Ini gimana? Kalian apakah sudah paham? Oke, tadi yang buat error itu di sini ya. Karena ini kita ngecekin, kita isi itu indeks ke n. Jadi yang indeks dari 0 sampai n-1 itu nggak keisi. Kayak gitu. Mana ada yang ditanyakan? Itu berarti masih ada sisa 2 soal lagi ya, Lev? Iya. Gimana tuh? Nah, buat 2 soal nanti bakal di-share linknya. Silakanlah kalian nyoba-nyoba gitu. Nanti semisal Tadi kan, ya, oke. apa? Ini tadi kan Ketik karena master berhasil kan. Kita hitung berhasil aja lah. Itu boleh, dapat coklat nggak? ya, boleh lah. Siapa sih? Navcaster itu siapa? Apa sih? Angkatan 24. Oh, dan setelah ntar aku titipin ke Nadia lah ya. Nat, catat Nat. Navcaster Nat. Coklat. Biji coklat. Enggak, canda. Gimana? Yang soal ini Ya, bisa coba pakai STL atau gimana? apa? Ini kan kita pakai manualan ini. Kalau pakai STL gimana? Nyoba pakai STL. Oh, yang min elemen. Nah, iya, kita pakai min elemen gimana? Ya, boleh. Dibuat file terpisah ya. Nah, kita tadi kan nyari nilai minimalnya pakai for loop manual kan. Ada cara yang lebih mudah, kita pakai fungsi STL yang ada di headernya algoritma ini.
Kemudian ada fungsi yang namanya min elemen. Nah, min elemen ini harus kita isi dengan array, kemudian array plus n. Nah, karena min elemen ini hasilnya itu sebuah pointer, maka kita harus dereference pakai bintang. Gitu, bisa kita coba lagi, tanya bener nggak ini. Input pertama benar, kita coba input kedua. Nah, yang input kedua juga benar kayak gitu. Oke, mungkin segitu ya. Wes wih. Iya, wis. Oke. Nah, ini kita masih ada stok 2 soal lagi ya. Tapi gak bakal dibahas. Kalian coba sendiri aja ya. Karena ini udah malam ya. Nah, ntar aku share soalnya sama Nadia lantar di-share. Silahkan kalian coba-coba. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja di grup atau PC pun boleh. Oke. Ya, terus sih. Itu aja lah ya. Buat hari ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi kali ini ya. Itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin dari aku